Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Yang saya hormati Pak Murkoni sebagai sesepuh paguyuban kumpulan ojek soccer, dan yang saya hormati juga para pengurus yang lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, dan bapak-bapak sebagai anggota soccer ya, yang saya hormati juga. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul kembali pada majelis pertemuan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, menyingkat waktu, mungkin kami sedikit mengganggu acara panjenengan semua, ya. Tapi insya Allah kami akan memberikan sesuatu yang mungkin sudah pernah terdengar, sudah pernah terlintas, dan sudah pernah terbayang, ya, dari bapak-bapak yang ada di sini. Mungkin bapak-bapak, kami dari tim BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Wonosobo. Sebelum kami sosialisasikan, perkenalkan, saya Rozi. Saya bersama dengan tim dari BPJS Ketenagakerjaan dari Wonosobo, Mas Adit Setiawan dan Bapak Sarekat Oka. Kami di sini dari tim sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan. Bapak yang saya hormati, yang di luar dengar ya, walaupun tidak kelihatan orangnya ini kita ya. Jadi bapak-bapak, kami sini akan memberikan sedikit informasi terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi BPJS Ketenagakerjaan ini apa dan seperti apa ya? Jadi ini mungkin nanti panjenengan bisa bertanya dan menanyakan. Tapi sebelum itu kami akan memberikan penjelasan sedikit. Bapak yang saya hormati, BPJS Ketenagakerjaan ini adalah merupakan fasilitas ya Pak ya, fasilitas negara. Jadi fasilitas yang sudah disediakan oleh negara terkait dengan apa? Kesejahteraan maupun keselamatan kerja setiap warga negara. Jadi warga negara Indonesia pada dasarnya ini ada dilindungi oleh undang-undang terkait dengan undang-undang ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Ya. Jadi ini adalah hak atau fasilitas yang sudah disediakan oleh negara untuk setiap warga negara. Kegunaannya untuk apa? Untuk melindungi para pekerja yang sedang bekerja, yang sedang berproduktif. Jadi di sini negara mempunyai kepentingan supaya apa? Warga negaranya itu aman dalam bekerja, aman dalam mencari nafkah, dan aman dalam menghidupi keluarga-keluarganya. Sehingga panjenengan tidak usah khawatir, panjenengan bekerja, panjenengan beraktivitas, panjenengan berproduktivitas, tapi di satu sisi negara melindungi jiwa panjenengan. Pernah nggak terbayang panjenengan bekerja dalam kondisi yang saat ini mungkin panjenengan sebagai driver ojek, ya, ojek pangkalan. Ya mungkin ada yang sudah ikut asuransi, ada yang sudah ikut perlindungan. Nah ini perlindungan ini yang disediakan oleh negara. Jadi negara hadir di sini untuk melindungi keamanan jiwa panjenengan, ya lah. Kalau negara yang hadir insya Allah tidak dengan hitungan materi, ya tetap ada, ya tak? Tapi ini insya Allah istilah bisnisnya itu hanya sekian persen, tapi sosialnya cukup besar. Karena apa? Iuran yang akan panjenengan bayar ini nanti, wah, tidak ada apa-apanya dengan manfaat yang akan diperoleh. Itu bisa terlihat, ya. Berapa iurannya Pak di situ? 16.800 dan 36.800. Mungkin saya kira ini iuran yang angka ya bukannya nyepeleknya atau apa, enggak. Insya Allah ini iuran ini sangat terjangkau. Dengan nilai manfaat yang nanti akan panjenengan peroleh itu jauh. Ya. Mungkin manfaat yang pertama bisa dilihat untuk jaminan kecelakaan kerja. Jadi jaminan kecelakaan kerja yang nanti akan panjenengan terima atau yang akan jenengan dapatkan ini adalah
menjamin jiwa panjenengan dari kecelakaan kerja. Mulai dari berangkat kerja, ya, buka pintu, panjenengan berjalan ke tempat kerja, di sana beraktivitas, pulang lagi sampai ke rumah, itu area panjenengan mendapat perlindungannya, gitu. Seandainya terjadi kecelakaan pada masa pekerjaan panjenengan, itu adalah ruang lingkupnya, gitu. Setelah itu apabila terjadi kecelakaan pada area pekerjaan panjenengan, mulai panjenengan mendapat kecelakaan sampai dengan fasilitas rumah sakit yang panjenengan tuju atau yang dituju, itu nanti biaya transportasinya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Setelah itu apalagi manfaat yang berikutnya, yaitu ada namanya biaya penyembuhan sampai dengan total. Nah, ini akan berbeda perlakuan dengan asuransi ataupun dengan coveran biaya yang lain. Contoh umpamanya dengan BPJS Kesehatan. Walaupun panjenengan menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan, tapi di sini panjenengan terbebas apa yang namanya dari kekhawatiran. Ada yang namanya pembatasan fasilitas, umpamanya kayak di BPJS atau di asuransi yang sebelah itu ada namanya menggunakan plafon. Jadi kalau seandainya sudah ada batas biaya yang sudah maksimum, itu nanti biaya akan ditanggung oleh peserta, ya kan? Tapi kalau di BPJS Kesehatan Ketenagakerjaan ini mudah-mudahan tidak. Jadi ini pengobatannya sampai dengan sembuh. Jadi kalau seandainya belum sembuh, itu nanti masih ditanggung oleh BPJS. Seperti itu. Untuk yang berikutnya, seandainya kecelakaan tersebut menyebabkan sampai dengan kondisi meninggal, ya lah. Jadi ini nanti masih mendapat lagi manfaat. Manfaatnya apa? Yaitu mendapatkan santunan kematian senilai berapa? 70 juta. Jadi biaya pemakaman 10 juta, ya lah. Terus ditambah lagi santunan kematian 48 juta, dan yang terakhir ada santunan berkala sebesar 12 juta. Jadi total 70 juta. Berikutnya juga, kalau seandainya ini meninggalkan, yang bersangkutan tenaga kerja ini meninggalkan, keluarga khususnya anak-anak yang masih usia sekolah, ini nanti akan ditanggung beasiswa, sampai dengan perguruan tinggi. Nah, ini pernah nggak terbayang oleh bapak-bapak bahwasanya setelah panjenengan, kita ini semuanya akan mengalami apa yang namanya kematian. Tapi bagaimana dan di mana itu kita nggak ngerti. Seandainya nih kita meninggalkan keluarga, anak-anak kita, kita tidak mempersiapkan bekal-bekal ataupun persiapan-persiapan buat mereka. Kira-kira kita nanti meninggalkan generasi kita dalam kondisi yang seperti apa? Bisa kan panjenengan bayangkan seandainya, wah ini nggak ada persiapan apapun. Ya nanti kita meninggal, keluarga yang kita tinggal, istri itu ya nanti mengalami kesulitan ekonomi, anak-anak kita yang masih sekolah usianya terancam tidak bisa sekolah. Begitu loh. Jadi ini memang harus kita pertimbangkan dan harus kita pikirkan juga itu. Jadi kita bekerja secara cerdas ini seperti ini, mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan kita dengan perlindungan-perlindungan yang ada. Nah, bagaimana cara melindunginya? Ini sudah dibantu oleh pemerintah, melalui program jaringan pemanfaatan, melalui ketenagakerjaan. Nah, seandainya panjenengan tadi mengalami kecelakaan, mengalami kecelakaan yang tidak terlalu berat, umpamanya patah kaki. Selama proses patah kaki ini penyembuhannya kan cukup lama, memakan waktu 6 bulan lebih, bahkan mungkin bisa sampai 1 tahun. Selama panjenengan 1 tahun ini tidak bekerja, panjenengan mendapat apa yang namanya pengganti upah, Pak. Jadi pengganti upah ini tidak harus diminta, itu sudah otomatis nanti akan diganti oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk mengganti upah sebagai panjenengan tidak bisa bekerja itu tadi, tidak bisa berangkat ngojek, tidak bisa berangkat ke pasar untuk narik penumpang Jadi ini nanti akan mendapat pengganti upah. Besarannya yang distandarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah sebesar 1 juta, Pak, per bulan, dan ini akan ditransfer masuk ke dalam rekening panjenengan setiap bulan sampai dengan sembuh dinyatakan oleh medis. Jadi harus ada keterangan medis, jadi tidak
keterangan manual, oh kamu belum sembuh, oh aku sudah sembuh, itu enggak. Jadi itu harus ada keterangan. Nah ini pernah nggak dibayangkan panjenengan apabila panjenengan, mohon maaf yang sudah teman-teman jenengan mengalami kecelakaan ya di jalan, apakah itu akan ditanggung sampai seperti itu? Ya, ini banyak nih kejadian ya. Ini jadi pembelajaran buat kita. Jadi ini, oh iya, dengan ini produk ataupun apa namanya BPJS Ketenagakerjaan ini sampai ke sana memikirkan gitu seperti itu. Nah, terus yang terakhir, yang produk yang apa yang manfaat yang apa dibuat atau yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan ini adalah ada namanya program jaminan hari tua. Jadi program ini diperuntukkan untuk mensiasati panjenengan nanti apabila sudah tidak bekerja tapi jenengan masih ada pendapatan, masih ada penghasilan, yaitu pensiun. Pensiun yang direncanakan, pensiun yang dibuat, pensiun yang ditata. Jadi melalui program-program JHT ini tadi. Nah ini mungkin nanti seperti apa dan bagaimana nanti kita tanya jawab aja, barangkali ada hal yang mungkin belum jelas atau mungkin ada hal yang belum dipahami. Mungkin ini kami juga pertanyaan kepada panjenengan semua karena ini memang juga waktunya juga cukup singkat dan mungkin barangkali banyak dan padat yang lain. Nanti kami buka 15 menit untuk waktu bertanya untuk kepada yang hadir di sini. Mungkin seperti itu penjelasan kami, atau mungkin ini ada tambahan dari BPJS Ketenagakerjaan dari Mas Adit ya, monggo Mas. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah membolehkan kami untuk bisa memberikan informasi Pak terkait dengan program negara ini. Perkenalkan saya Adit Pak, dan saya dari BPJS Ketenagakerjaan Wonosobo. Kantor kami sekarang ada di Ruko Abragen Sidojoyo, pas Talang itu. Kalau Rian teng Mutang, terus pindah ke KPRI, terus sekarang di Ruko Abragen. Oke Pak, jadi untuk program BPJS Ketenagakerjaan ini itu adalah program negara Pak. Jadi sanes kali BPJS Kesehatan. Jadi BPJS itu kan kali kesehatan kali ketenagakerjaan. Kalau kesehatan fungsinya kalau misal kita sakit yang berasal dari dalam diri, misalkan kayak batuk, pilek, atau sampai penyakit jantung, itu pakainya adalah BPJS Kesehatan. Tapi kalau ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan ini kalau misal terjadi risiko akibat kecelakaan kerja atau nyusul meninggal dunia. Jadi kalau kecelakaan kerja itu berarti ada unsur udah paksa Pak. Jadi misalkan terjatuh, tertabrak, terpukul, seperti itu. Jadi kalau misalkan di teman-teman namanya apa Pak? Soccer ya Pak ya? Soccer ya Pak? Kalau teman-teman soccer itu kalau misalnya terjadi risiko kecelakaan, misalnya kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan pas ngojek, terus di rumah sakit itu nanti bisa pakai BPJS Ketenagakerjaan ini Pak. Mungkin panjenengan sudah juga sudah ikut sama Jasa Raja nih Pak ya, Jasa Raja. Jadi kalau di Jasa Raja itu ada batasan plafonnya Pak. Jadi ada plafonnya itu 20 juta. Kalau lebih dari itu nanti sudah otomatis pakai kendaraan mandiri. Tapi kalau misalkan sudah ikut BPJS Ketenagakerjaan juga, ketika nanti misalkan jasa rajanya kok nggak bisa diurus, misalkan karena mati, kendaraan mati atau dan sebagainya, bisa juga pakai BPJS Ketenagakerjaan. Dan itu tidak ada batasan biayanya. Tapi kalau misalkan sakit pakai jasa raja, misalkan habisnya 30 juta, yang 10 juta bisa juga pakai BPJS Ketenagakerjaan Pak. Terus yang sewu misalkan kecelakaan kok dilalah nih Pak, dilalah kok sampai nyusul sedo meninggal dunia, itu nanti ahli waris panjenengan, istri atau misalkan belum punya istri ke orang tua atau misal belum punya istrinya misalkan sudah ada tapi ke anak nanti Pak, itu nanti dapat santunan totalnya adalah 70 juta Pak. Dan 2 orang anak panjenengan juga dapat beasiswa sampai lulus perguruan tinggi, diberikannya per tahun, total manfaatnya adalah 174 juta. Jadi mungkin ini yang mungkin panjenengan nggak pernah terpikirkan gitu terjadi kita kerja itu pengennya nggak aman gitu Pak, aman sehat terus umur panjang. Cuman kalau misalkan terjadi apa-apa, kalau panjenengan sampun istilahnya sampun jaga-jaga Pak, sudah ikut program BPJS Ketenagakerjaan ini,
Nanti ketika terjadi apa-apa ini sampun tercover. Jadi yang ditanggung oleh BPJS Tenaga bukan hanya kecelakaan kerja Pak, tapi juga ada jaminan kematian. Kalau jaminan kematian itu berarti pesertanya meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Misal meninggal misalnya karena sakit atau mungkin misalnya tiba-tiba meninggal dunia, niku saged dapat santunan 42 juta untuk ahli waris. Dan karena Pak niki program negara gitu, karena program negara, jadi untuk usia pendaftaran itu sampai untuk usia pendaftaran itu maksimal sebelum 65 tahun. Jadi 64 tahun pun masih sakit daftar Pak. Jadi masih sakit ikut. Mungkin kalau jenengan pernah ikut misalkan asuransi swasta kayak Bumi Putra dan sebagainya, pasti kalau misalkan usianya misal lanjut, pasti iurannya lebih besar lagi atau malah nggak bisa di cover. Terus harus ada screening kesehatan kayak gitu. Tapi kalau di BPJS Tenaga bukan ada Pak. Jadi karena memang ini program negara, jadi usianya bisa sampai usia pendaftaran pertamanya 64 tahun, terus tidak ada screening kesehatan. Jadi kalau misalkan terjadi apa-apa, itu jenengan bukan istilahnya bukan warisi utang Pak, tapi ada wah yang mungkin kalian istri panjangan atau ahli waris nanti sakit diputar, sakit untuk membiayai anak-anak. Mungkin ngotot Pak, ada yang belum jelas atau ditanyakan Pak, monggo. Monggo Bapak, kesempatan kami berikan ke panjenengan yang hadir di sini, apapun yang belum jelas terkait dengan yang kami paparkan atau yang kami jelaskan terkait dengan produk ataupun perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, silakan. Monggo Pak. Kerugian kita, kenapa? Negara ini sudah menyediakan, negara ini sudah menyediakan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan ini untuk semua warga negara. Yang merasa warga negara yang sudah bekerja dan produktif itu silakan. Tapi syaratnya itu kalau mau menggunakan fasilitas harus daftar gitu loh. Kalau seandainya nggak daftar gimana? Ya nggak bisa. Jadi tetap ini adalah pilihan gitu loh. Nah sekarang kita memilih dengan biaya sekecil-kecil mungkin tapi mendapatkan manfaat sebanyak-banyak mungkin. Coba bayangkan hanya dengan iuran 16.800 sebulan, ya lah. Panjenengan, ya lah. Sehari berapa berarti? Hanya tidak nyampe 700 hanya ya Pak? Hanya 500 sekian gitu loh. Kita berpikir seperti itu gitu kan. Padahal kita mohon maaf banget. Kita menghabiskan satu hari itu kadang-kadang makan berapa habisnya, rokok berapa habisnya sehari, ya toh? Terus apa lagi? Yang umpamanya yang lain-lainnya. Padahal ini kita hanya menyediakan 16.800 sehari, 16.800 selama sebulan. Tapi ini untuk perlindungan kita, anak-anak kita dan generasi kita gitu loh. Jadi kita berpikirnya sedikit tidak berpikir egois, tapi kita berpikir untuk anak-anak dan keluarga kita gitu loh. Dan ini bukannya kita ini enggak ini dengan panjenengan, tapi mungkin terkadang ini belum kita pahami dan belum kita sadari bahwasanya perlindungan ini begitu penting buat kita dan keluarga seperti itu. Ya, mungkin yang ingin ditanyakan satu ada monggo Pak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini BPJS ini kan kontrak 5 tahun. Istilahnya kita selama 5 tahun lah ya. Namanya Pak? Ya ikut BPJS tenaga kerja. Misalnya selama itu kita nggak terjadi apa-apa, apakah bisa diambil selama kita udah kan kita sih yang diminta nggak ada apa-apa ya. Misalnya tidak apa-apa, tidak ada apa-apa, itu uang itu bisa diambil nggak? Ya, terima kasih. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi kalau di BPJS Tenaga itu tidak ada kontrak Pak. Tidak ada kontrak maksimal 5 tahun nggak ada. Jadi BPJS Tenaga ini dulu namanya adalah jam sostek. Mungkin jangan pernah dengar jam sostek. Rian itu berarti orang-orang yang kerjanya tahun, walaupun tahun misalkan kalau di sini ada tambi gitu.
itu dari tahun 2000 sampai sekarang masih ada, itu masih menjadi peserta BPJS Tenaga. Jadi tidak ada kontraknya Pak. Jadi mau misalkan ada tukang ojek yang sampun usia 64 misalkan, terus sudah ikut tahun ini udah ikut dia 64, terus dia aktif terus sampai nyusul misalkan sampai usia 75, sampai dia nyusul sektor itu tetap nanti dapat manfaat. Jadi di kita nggak ada batasan sampai harus 5 tahun dan sebagainya, nggak ada Pak. Terus kalau misalkan kan ini ada dua gitu Pak, ada yang 16.800 sama ada yang 36.800. Kalau yang 16.800 itu untuk kecelakaan kerja sama jaminan kematian Pak. Jadi itu sifatnya adalah gotong royong, sami seperti BPJS Kesehatan. Jadi yang tidak mengalami kecelakaan kerja membantu yang mengalami kecelakaan kerja, yang masih hidup membantu yang meninggal. Jadi ketika misalkan tidak terjadi apa-apa, alhamdulillah gitu Pak ya. Itu berarti kalau ikutnya hanya yang 16.800 berarti itu tidak ada pengembaliannya Pak. Jadi bukan bentuknya bukan tabungan. Tapi kalau misalkan ikut yang 36.800, dari 36.800 ini 20.000-nya itu tabungan. Itu yang bisa diambil Pak. Jadi sama seperti jenengan ikut BPJS Kesehatan misalkan gitu. Jenengan sudah ngiur bayar terus sampai 5 tahun. Saya misalkan tiba-tiba nyusul sedo. Itu kan berarti dia belum pernah pakai BPJS Kesehatannya, tiba-tiba nyusul meninggal dunia ya. Nanti nggak ada pengembalian yang diberikan ke ahli warisnya. Tapi kalau misal di BPJS Tenaga, kalau ikut yang 36.800 itu ada tabungannya. Tapi kalau yang cuma 16.800 itu berarti hanya untuk perlindungan kecelakaan kerja dan kematian maut. Jadi apa namanya, program ini memang benar-benar bentuk kepedulian pemerintah Pak kepada masyarakat pekerja. Begitu. Jadi kalau meninggal dunia gitu Pak, kalau meninggal dunia itu santunannya 42 juta Pak. Misalkan panjenengan, Mas saya nggak mau ikut BPJS Tenaga, saya tak nyelengi aja. Misalkan nyelengi damel, misalkan binti misal sedo, nanti dikasih ke ahli waris atau ke anaknya. Kita nabung dari 42 juta itu, jenengan kalau bayarnya 16.800, saya jenengan tiap bulan bayar 16.800 di SAIDW. Itu butuh 200 tahun Pak. Padahal kan manusia betul-betul sampai usianya segitu nih Pak. Tapi karena niki memang programnya senasional Pak, senasional, makanya yang walaupun baru ikut Insel 1 bulan, baru bayar 16.800, terjadi kecelakaan atau nyusul meninggal ini ya langsung otomatis dapat santunannya Pak. Betul Pak. Kalau umpamanya nanti dari bapak-bapak atau mungkin kesempatan hari ini belum mau atau mungkin besok ternyata ada tergerak dan ingin daftar, nanti bisa nanti untuk menghubungi pengurus saja nih. Jadi nanti dari pengurus nanti bisa menghubungi kami, mungkin nanti bisa kan menyampaikan kepada kami seperti itu. Mungkin gitu aja. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.